Saudara, dalam dinamika bernegara, memang pondasinya harus kuat adalah keadilan, harus menjadi landasan utama. Nah, salah satu lembaga peradilan di negara ini yang memang mengadili di bidang hukum administrasi negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang kita kenal sebagai Pengadilan Tinggi TUN. Nah, Pengadilan Tinggi TUN bekerja dan berada di naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memang secara umum masyarakat mengetahui bahwa pengadilan ini mengadili di tingkat banding. Nah, untuk mengetahui sejarah dan juga fungsi serta wewenang yang ada di Pengadilan Tinggi TUN, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua dari Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Bapak Oyo Sunario. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Selamat siang, baik. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Baik, Bapak, tadi seperti pertanyaan saya, Pak. Boleh dijelaskan, Pak, sejarah singkat dari Pengadilan Tinggi TUN bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sendiri adalah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi mulai diterapkan undang-undang itu atau mulai operasionalnya Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah 5 tahun kemudian, tepatnya tanggal 14 Januari tahun 1991. Untuk itulah kami di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini, tanggal 14 Januari ini dianggap merupakan hari jadinya Peradilan Tata Usaha Negara. Pak, yang juga penting untuk masyarakat ketahui adalah bagaimana tentang kekuasaan dari Pengadilan Tinggi TUN dan juga kalau dilihat dari mungkin perspektif subjek dan objek hukumnya, Bapak. Iya. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas, berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Ya. Jadi dengan kata lain objeknya adalah sengketa tata usaha negara. Berfungsi juga berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Tapi khusus untuk sengketa tertentu. Tidak semua sengketa tata usaha negara bisa diajukan di pengadilan tinggi sebagai tingkat pertama. Ada sengketa tata usaha negara yang 5 tahunan, musiman 5 tahunan, seperti sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah, itu 5 tahunan. Selain sengketa tertentu yang lainnya adalah mengenai pemberian tidak dengan hormat aparatur sipil negara. Itu termasuk ada mengenai PNBP atau mengenai lelang. Jadi untuk subjeknya ya siapa saja yang bersengketa, warga masyarakat dan pemerintah, instansi pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Yang bersengketanya subjek mereka itu warga masyarakat dengan pemerintah. Objeknya mengenai keputusan tata usaha negara atau penetapan yang tertulis. Terima kasih banyak Pak Oyo atas waktunya. Ya, salam sehat selalu ya Bapak. Sama-sama. Begitulah saudara yang diucapkan oleh Ketua dari Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Oyo Sunario, terkait dengan bagaimana memang ketika negara dengan sistem hukum harus memiliki landasan yang kuat, salah satunya adalah dengan adanya sistem lembaga peradilan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memang berfokus untuk memberikan ruang keadilan bagi masyarakat, pun kehadirannya diharapkan dapat mendorong para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan hukum. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.